Shalom sahabat YJK, kita bertemu lagi di podcast kita hari ini dan kali ini kita akan ngobrol dan sharing seputar anak muda Kristen dan pergaulannya ya. Di studio YJK sekarang ini sudah ada beberapa narasumber nih, banyak banget nih. Ada kakak adik ya yang saya mau tanyai. Mereka apa namanya? Pernah hidup di dua negara, ya kan? Dua negara berbeda ya. Oke, nanti cerita ya pengalamannya ya. Iya. Kemudian juga dari sisi orang tua ada Ibu Bella Ayu Pertiwi, National Director dari YJK, Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia, ya. Dan juga ada Ibu Mia Tarigan, ya. Iya. Apa kabar Bu? Baik. Baik ya Bu ya. Oke. Dan sahabat YJK, kita masih ngobrol seputar anak muda Kristen dan pergaulannya, ya. Saya mau tanya seputar pergaulan di dua negara nih yang pernah dialami oleh Abel dan juga Valerie. Gimana Valerie? Ketika kamu lahir di Indonesia? Emang move the mic. Oke. Aku lahir di Amerika, Oh, di Amerika, Ya. tetapi besar di Indonesia. Indonesia. Kalau Abel lahir di Indonesia? Aku lahir di Indonesia, besarnya di Amerika. Oke. Bel, kamu kakak dari Valerie kan ya berarti ya? Iya, Mm-mm. benar Pak. Nah, Bel, kalau lihat atau mencermati tentang kehidupan anak muda di Indonesia sama di Amerika, gimana? Ada perbedaan? Perbedaannya apa aja sih? Tentu bedanya yang jelas orang-orangnya beda ya. Soalnya memang Amerika terbuat dari negara-negara bermacam raga gitu kan, banyak ada dari orang putih, orang hitam, ada juga orang-orang Asia. Jadi banyak pengalaman suka berteman dengan bermacam orang dari Berbagai bagian negara ya? negara. Iya. Oke, kalau di sana paling banyak Asia dari apa aja sih? Asia, Indonesia juga banyak. Mm-mm. Ada juga dari negara Filipina, ya, Thailand, Vietnam, Cina juga Cina, banyak. ya. Jepang, Korea. Oke. Iya. Cukup multi negara ya banyak. Iya. Emang Oke. negaranya Amerika memang banyak orang dari Oke. negara-negara lain ke negara situ gitu. Mm-mm. Oke, sedikit tentang apa namanya kegiatan Abel sekarang ini apa sih? Sekarang sementara masih tetap jadi guru bahasa Inggris Pak, ngajar Di online Indonesia ya? di Indonesia. Ya. Oke, dan sudah cukup lama? Ya lumayan cukup, ada lebih dari 3 tahunan lah. Oke. Dan sempat di Amerika? Di Amerika lumayan lama, 12 tahun Pak. Wow, lu 12 tahun? 12 tahun. Oke, kalau Valerie Iya. sendiri, Valerie lahir di sana, sekarang kegiatannya apa, Bel? Sekarang aku di Amerika lagi sekolah, lagi kuliah. Jurusan? Aku jurusan hukum. Hukum. Oke. Gimana, Bel? Ketika ada di sana, dengan kehidupan di anak muda di sini, begitu mencolok? Ya, menurut aku pasti beda ya. Iya. Karena di Amerika lebih bebas. Bebas, Ya. oke. Jadi emang jarang ada yang ngelarang untuk banyak hal gitu ya. Berpakaian ya? Ya, berpakaian kayak di sekolah-sekolah Amerika kan nggak pakai apa ya, uniform, seragam ya, nggak pakai seragam kan, jadi bebas pakai apa aja di sekolah gitu. Oh. Ya. Oke. Dan tapi pergaulannya bagaimana? Cara Valerie untuk apa namanya? Pergaulannya kan juga bebas ya berarti ya? Iya. Gimana supaya Valerie tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif di sana?
menurut Sesuai aku dengan iman Bellery tentunya. ya, menurut aku tuh pasti tergantung orangnya ya, mau Mm-mm. bergaul sama siapa. Tapi untuk saya sendiri, aku biasanya berteman dengan teman-teman gereja atau Oh. teman yang aku udah punya di situ. Kita Mm-mm. temenan sama teman yang sama gitu ya. Atau bisa juga dari komunitas Indonesia. Di situ juga ada banyak anak muda gitu. Oke. Tapi pernah nggak dapat tekanan dari teman-teman sekitarnya gitu ya? Mhm. Ajakan-ajakan untuk melakukan hal ini, hal itu gitu. Bullying, like bullying, Bel. Heeh. Ya kalau di Amerika pasti ya ada aja yang nanya gitu. Tapi kalau gimana ya? Kalau you're strong in faith, Imannya kita kuat. ya. Kalau Pasti. imannya kuat pasti nggak terpengaruh gitu sama anak-anak lain gitu. Karena ya Temannya Bellery banyak yang bunuh diri ya. iya. Ya, baru beberapa hari ini ada beberapa juga yang bunuh diri ya. seminggu 2 minggu yang lalu ada teman saya bunuh diri, Emily Gold. Dia Apa? secara Lompat langsung dari jembatan apa? Iya, dia lompat dari jembatan highway. Iya. Ya. Oke. Ya, saya mau tanya ke Bu Bella nih, Bu Bella. Bu Bella kan juga pernah tinggal di Amerika ya? Iya, Pak. Itu tinggi atau maraknya anak-anak yang stres ya, mungkin mendapat tekanan atau tidak bisa meluapkan atau bisa terbuka ya, sehingga akhirnya timbullah hal-hal semacam itu. Bunuh diri, Pak, ya? maksudnya. Iya. Saya rasa kedekatan dengan orang tua, lalu firman Tuhan yang setiap saat didengungkan oleh orang tua kepada anak ya. Di dalam firman Tuhan itu orang tua takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat ya. Jadi kita terus-menerus sebagai orang tua wajib mengingatkan kepada anak-anak kita ya, walaupun kadang-kadang susah ya sebagai remaja-remaja Kristen ya untuk mendengarkan itu, tetapi sebagai orang tua kita tidak pernah menyerah ya. Kadang-kadang sebagai orang tua yang punya anak-anak remaja itu tantangan berat ya, khususnya yang hidup di negara Amerika ya Pak ya. Tetapi kita tetap bertekun dan berdoa, tidak ada yang mustahil ya. Apalagi hidup di negara Amerika ya yang penuh tantangan, di mana bunuh diri, bullying ya, itu sangat tinggi persentasenya tuh tinggi sekali ya. Iya. Oke. Kalau berarti di sana di Amerika karena kesibukan orang tua mungkin. Betul, ya. Sehingga jadi masing-masing hidup dalam dunianya ya. Jadi orang tuanya hidup dengan ya, Bel ya, hidup dengan dunianya, lalu anaknya hidup dengan dunianya. Jadi tidak ada perhatian. Iya. Komunikasi. Tapi kayaknya juga komunitas sekolah bisa gitu, karena jadi setahu saya kayak teman saya Emily Gold, dia tuh dekat sekali sama keluarganya, ke gereja setiap hari, sempat jadi worship leader, tapi dia emang ya kayaknya dia stres dengan sekolah. Dia juga kayaknya di news article dibilang katanya dibully, tapi aku sih nggak tahu full detailnya ya. Tapi ya kayaknya komunitas sekolah juga kadang-kadang it's very rough in America. Sangat kasar. Karena ya komunitas sekolah. Komunitas sekolah dalam hal ini teman-teman ya. Jadi saling membuli, saling menekan. Kamu nggak bisa, kamu kurang bagus, kamu kurang cantik. Tapi pihak sekolah gitu. sendiri tidak peduli Pak, kadang-kadang mungkin iya kali ya. Aware iya, tapi kadang-kadang kan ya kayak semua sekolah ya mereka bisa bantunya like just
kayak as far as they can. Sejauh yang mereka bisa doang gitu. Tapi kalau personally gitu kan mereka nggak bisa ke individual student gitu tanya how are you atau kamu gimana. Habis itu pasti anak-anak juga nggak mau ya buka sama guru ya karena malu, ada merasa malu atau merasa takut gitu. Takut ketahuan atau takut dimarahin, jadi mereka simpen diri sendiri, habis itu ya akhirnya stres dan Suicide ya, bunuh diri ya. bunuh diri. Wah, oke. Ini Bu Mia, kalau Bu Mia Tarigan sendiri sibuk kegiatannya apa nih Bu? Saya seorang ibu rumah tangga Iya. dan juga punya usaha bakery. Oke, owner bakery ya. Owner bakery. Mm-mm. Sehari-hari yang mengurus anak-anak rumah tangga dan Wah. bakery. Berarti Anaknya ada berapa nih Bu? Jangan Anaknya cerita. ada 2 putri. dua putri. Oh, dua-duanya putri. Putri. Iya. Sudah remaja ya Bu ya? Yang satu umur 12 tahun, 12 yang tahun. pertama, yang kedua umur 8 tahun. Iya, Bu Mia gimana mengatur kehidupan memperhatikan anak-anak di tengah kesibukan Ibu sebagai pengusaha dan juga ibu rumah tangga. Gimana Bu Ya. caranya? Ya tentunya nggak gampang ya. Awalnya juga kita pas menjalaninya mikir apakah ini bisa gitu dijalani semua berbarengan. Tapi ya itulah, saya yakin dan percaya rezeki yang Tuhan kasih itu semuanya atas kehendak Tuhan. Jadi saya nggak terlalu yang menargetkan gimana, tapi saya juga yang utama harus lebih ke porsi utama adalah anak-anak dan keluarga. Jadi ya pagi-pagi pasti antar anak-anak sekolah dulu. Oke. Terus biasanya saya olahraga dulu, habis antar anak-anak sekolah olahraga baru saya urusin pulang lagi ke rumah, kita urusin perkuehan kita bakery, pesanan-pesanan pelanggan, nanti baru kirim, Oke. nanti baru jemput anak sekolah lagi, Ya. habis itu antar anak les. Oke. Jadi untuk brand rotinya ini sendiri ditangani langsung ya? Ada Ada asisten di rumah, asisten, tapi hanya untuk cuci-cuci aja. Oh, gitu. Oke. Cuci-cuci aja. Oke, bakery-nya sendiri online? Online. Online. Oh, jadi Iya. memang sesuai dengan pesanan ya. Iya. Kalau offline ya, itu kan juga harus menunggu pelanggan ya. Iya. Kalau itu kan, Iya. oke. Jadi memang langsung ya menangani Iya, saya tangani kegiatan semua. itu. Bagaimana menanamkan nilai-nilai Kristen sendiri, Bu Mia, ke anak-anak? Kepada Nilai-nilai anak-anak. Kristiani. Nilai Kristiani pada anak-anak. Dari sejak kecil ya, Iya, of course. mengajarkan berdoa mungkin. Iya, dari kecil kita udah ajak berdoa, sering renungan firman Tuhan tiap pagi, berdoa sama-sama, terus juga malam-malam berdoa sama-sama. Jadi ya lebih ke setiap pulang sekolah pasti saya tanya apa yang kamu alamin di sekolah, misalkan dia mungkin dibully atau ada teman yang kurang nice sama dia, itu biasanya aku selipkan dengan firman Tuhan juga. Pasti disisip-sisipkan gitu, karena kan mereka kan pasti belum gitu paham banget ya. Iya, betul. Tentang jadi yang mereka bisa mengerti aja dan nggak boleh membalas orang yang mungkin jahatin kamu kayak gitu-gitulah yang aku tanamkan gitu. Memang berat sih ya, apalagi kan kalau udah ada yang membulinya itu bener-bener sampai bikin anakku agak nangis gitu ya, traumatis, atau apalagi yang stres remaja gitu ya, yang yang umur remaja 12 itu ya. tahun kan lagi SMP ya, masih kelas 6. kelas 6 ya. Oh iya. Jadi Si Ana. ini baru aja kemarin kejadian dia dibully sama teman sekelasnya cowok. Oh gitu. Oh cowok lagi ya. Dia sampai nangis, sampai aku juga kaget, kok nangisnya sampai sebegini banget. Dan aku bilang ini masalah nilai doang gitu sepele, tapi ya itulah partku adalah menguatkan dia bahwa ini ya mama nggak bisa selamanya di samping kamu gitu, dan kamu pasti akan menghadapi ini di luar sana, ada bahkan nanti ada yang lebih parah lagi. Cuman satu yang mama minta, bahwa nilai itu bukan segalanya. Jadi ya tanamkan ke dia bahwa mama kan juga nggak menuntut kamu untuk nilai yang harus perfect segala macam gitu. Jadi yang penting kamu usaha dan semua serahkan kepada Tuhan gitu. Jadi lebih ke situ sih. Dan apapun yang mereka bilang tentang kamu yang jelek-jelek, jangan pedulikan, justru doakan mereka gitu. Itu yang aku
tanamkan kepada mereka. Jadi Iya. ya itu yang ya kita harus bikin pondasi dari rumah dulu. Di rumah ya. Iya. Oke. Supaya mereka kuat ngadapin teman-teman yang luar biasa. Iya, betul. Jadi Iya. nggak tertekan mentalnya ya. Iya. Mm-mm. Oke. Karena luar biasa teman-teman. Iya, Iya. benar. Dan dia tidak nangis lagi ya. Kemarin akhirnya enggak sih, udah tenang. Iya, wah puji Tuhan ya Pak Kris ya. Jadi, oke, Bu Bella berarti peran orang tua memang sangat Penting Pak. penting dalam hal Penting. ini ya. Iya. Apalagi remaja ya. Iya. Ini Iya. sudah taraf remaja ya si Ana ya. Sudah taraf remaja nih Pak. Jadi memang paling penting itu proses remaja Pak. Kita harus punya perhatian yang sangat ekstra luar biasa. Karena ketika remaja itu kita tidak punya perhatian yang cukup, maka anak akan lepas dan pola pikir dan perkembangan atau pertumbuhannya kita tidak tahu. Iya. Karena dia akan kemana dia melangkah itu ditentukan ketika dia menjadi pada saat dia remaja ya. Jadi mau goalnya kemana, tujuannya kemana pada saat remaja itu kita arahkan gitu Pak. Iya, Bu Mia kalau lihat untuk di Indonesia sendiri ya, karena kita kan ada di Indonesia ya. Iya. Nah, tantangannya apa sih ketika melihat Remaja ya. remaja saat ini? Iya. Yang Umumnya pasti banyak anak-anak remaja ya, lihat-lihat ya. Iya. Martin apa ya Oh. namanya ya. Hal-hal apa aja Oh sih iya, yang Gavi kan juga main ini ya, main Iya. apa namanya? Sepatu yang roda. menurut Sepatu Bu roda. Mia sendiri kita perlu cermati gitu loh. Dalam hal pergaulan. Iya. Pergaulan anak-anak muda Kristen ya khususnya ya. Khususnya Kristen ya. Ya mungkin karena kebetulan anak saya sekolah di sekolah Katolik, jadi ya rata-rata semuanya seiman lah ya. Seiman Saya, ya. Oh itu semua Kristen ya dia? iya Katolik rata-rata. Tapi ada juga yang Muslim sih, cuman beberapa doang. Ya. Tapi yang pasti kalau dalam pergaulannya yang Di luar sana mungkin ya. di mana? Maksudnya di luar sekolah gitu ya. Oh, di luar Ketika dia harus Membaur dengan dunia yang multi luar. agama atau lintas agama. itu lebih ke anak saya yang kedua sih, Oh iya. yang umur 8 tahun. Dia kebetulan atlet sepatu roda. Oh, Atletnya Bekasi. bagus Pak dia. Dia Oh, udah iya. atlet ya itulah. Jadi umur 8 tahun dia udah 3 tahun sepatu roda. Dan itu kebetulan di klubnya dia itu Banyak mostly yang Muslim. juga ya. Mostly Oh. Muslim. Mm. Dan yang Kristen cuma 2 anak. Anak saya dan ponakan saya juga ada, anak kakak saya. Jadi yang terberat adalah ya ketika bergaul sama yang mayoritas ini, ya anakku harus aku ingatkan terus untuk hati-hati. Karena pernah dia ada kejadian lucu yang efeknya ya akhirnya dijauh sama temennya. Oh gitu, gimana tuh? Dan itu aku ajarin banget supaya hati-hati kalau ngomong kayak gini, karena di sini Muslim. Jadi kayak ini cuman cerita lucu aja lah, Iya. sedikit. Jadi dibilang, halo, kamu udah pernah nyobain babi nggak? Anakku kan dengan polosnya, belum, kata temennya. Oh, kamu belum pernah nyobain? Enak tahu, kata gitu kan. Terus dia bilang, masa sih aku nggak tahu? Ih enak, katanya. Dia lari ke mamanya yang temennya ini Muslim. Mamanya pakai hijab kan. Mama, kenapa? Aku mau nyobain babi, kata gitu. Dengan lantangnya. Itu semua dengar dan aku ada di situ. Aku kaget. Kok dia ngomong gitu? Terus aku bilang, aku lihat kok dia kan perasaan tadi main sama anakku. Astaga. Aku langsung, wah jangan-jangan ini anakku ngomong apa gitu kan. Terus ya udah, mamanya langsung, kok kamu tiba-tiba ngomong gitu? Iya mah, kata Gavi, anakku namanya Gavi. Kata Gavi babi itu enak wah. Wah gitu. Campur aduk, aku antara bingung, antara mau ngamuk. My God, gimana nih? Cuman ya itulah ya maksudnya pas sampai aku ngomonginnya pas di rumah sih aku jelasin bahwa kita nggak bisa sembarangan ngomong itu karena kita harus hati-hati segala sesuatunya. Kamu tahu di sini banyak yang bukan Kristen ya, non Kristen. Jadi kamu harus hati-hati kalau berkata-kata. Tapi akhirnya sekarang dia udah ini sih. Udah ngerti ya. Dia papa sekarang udah bisikin mama tanya dulu. Paling seperti itu sih kejadian lucu. Kalau secara general anak muda Kristen itu bagaimana? Demia baiknya kayak gimana tuh? Harusnya menurut pendapat Demia tuh
bukan anak muda Kristen lah, anak muda tuh harusnya baiknya kayak gimana tuh? Ya yang pasti harus menunjukkan sikapnya sesuai dengan cerminan Tuhan Yesus ya, dan sesuai firman Tuhan. Jadi kayak temennya mungkin ada yang mengajar, kasar atau ngajar nggak benar segala macem, punya integritas ya. Iya, dia harus punya prinsip juga gitu. Jadi ya aku selalu ingatkan ke anak-anakku, terutama yang paling besar juga, karena dia udah bisa diajak diskusi ya, yang udah teenager. Kalau ada teman yang ngajak yang aneh-aneh, ya kamu harus berani juga untuk fight itu, untuk ngomong bahwa tidak, jangan abu-abu gitu. Jadi tidak, karena begini. Kalau dia mau join kamu ya itu urusan dia gitu. Betul. Maksudnya berarti dia tidak layak berteman dengan kamu gitu aja sih aku pikir. Oke. Tapi Ibu setuju ya kalau sejak kecil juga perlu ditanamkan sikap toleransi gitu. Apalagi kita hidup di multi etnis dan multi agama ya. Iya, pasti Pak. Kita di Indonesia harus bertoleransi. Harus. Pasti. Oke, satu hal lagi yang menarik adalah tantangan kita sebagai orang tua mungkin adalah mencermati adanya peredaran obat-obat terlarang ya, atau narkoba. Ini sangat marak sekali nih Bu. Bagaimana Ibu melihat hal ini? Kalau Ibu aku. Wah, kalau itu sih ya. Di sekolahnya Demia ada nggak? Enggak sih ya, belum diajarkan ke anak-anak sih, terutama kakaknya belum ada diajarkan. Tapi aku udah sounding karena dia suka beberapa kali ngeliat video tentang narkoba, dia nanya apa itu narkoba ya, aku jelaskan efeknya apa. Dan pada saat sementara kan bisa ada yang bisa bikin happy apa jadi lupa, jadi nggak stres lagi. Aku nggak tahu semuanya. Tapi itu jangkanya ya, maksudnya dia akan menuju ke maut gitu, istilahnya mati lah. Betul. Gitu. Dan itu tidak berkenan di mata Tuhan, sama aja kamu bunuh diri jatuhnya gitu. Dan senang cuman kenikmatan sesaat lah, itu yang aku bilang. Dan banyak di sekolah-sekolah SD tuh kadang-kadang dijual loh di depan sekolah, kadang-kadang ada yang mencoba mengelabui dengan diganti permen lah, gitu-gitu. Tergantung sekolahnya juga sih. Di SD mana saya baca waktu itu di koran, saya bilang nekat banget ya. Itu yang kita mesti ajarin ke anak-anak, jangan pernah terima apapun dari orang asing. Iya. Sebab kan itu kan tidak hanya masyarakat atau anak muda yang dari agama lain juga, tetapi banyak juga nih kita prihatin ya dengan anak-anak muda Kristen yang betul Pak. Sudah mulai mencicipi hal seperti ini. Betul. Iya. Kalau siapa namanya Abel sendiri Bang, ketika hidup sempat di Amerika sendiri, bagaimana cara Abel menangkal ajakan-ajakan yang mengarah drug seperti itu? Bagaimana ya? Tapi remaja sempat di sana ya? Hah? Remaja? Cuman sebentar doang. Sebentar ya? Iya. Jadi belum sempat, cuman sampai umur 9 tahun sih. Habis itu udah balik ke Indonesia. Tapi mungkin ya ini kita berhati-hati aja sih. Kebetulan pas aku masih situ kan masih kecil, jadi belum terlalu banyak yang menawarkan. Tapi kadang-kadang ada orang anak-anak kecil di kaum kayak African American ya, atau Latino gitu, jadi orang-orang hitam atau orang Hispanik gitu. Ada beberapa yang karena mereka dari keluarga-keluarga kayak yang kurang perhatian gitu, itu dari kecil-kecil udah mulai jual. Bukan cuman ditawarkan, tapi dia selling, yang jualnya juga, jadi pengedarnya juga gitu. Benar. Iya, jadi kadang-kadang dia bisnis sampingan gitu, anak-anaknya masih umur kayak 8-9 tahun. Tapi emang tahu ya hal seperti itu ya? Ada banyak. Melihat. Biasanya orang-orang hitam African American banyak yang udah mulai jual drugs umur 8-9 tahun. Biasanya dia ada pemimpinnya gitu dia. Jadi ya memang dia nggak pakai, tapi kadang-kadang ada yang jual gitulah, ibarat kata gitu. Supaya dia soalnya emang ini sih dari bawaan keluarganya kan, mungkin ada beberapa yang ya kalau di sini bisa dibilang kayak broken home lah atau begitu. Jadi dia jadi bebas kalau mau nyari duit ya carinya jualnya kayak narkotika gitu. Jadi jualnya kayak obat-obatan terlarang gitu.
Jadi pengalaman Valerie sendiri gimana, Bel? Valerie kan di usia yang sekarang ini kan mencermati juga keadaan seperti itu ya, narkoba dan peredarannya di sana. Apalagi yang saya dengar juga ada satu tempat yang memang bebas sekali di sana gitu ya. Philadelphia. Luar biasa. Gimana, Bel? Iya, termasuk juga. Dan gimana caranya Valerie juga bersikap nggak akan tergoda dengan hal seperti itu caranya? Iya. Aku nambah sedikit yang abang bilang tadi itu mereka itu menghasilkan uang dari narkoba. Itu juga kadang-kadang anaknya juga nggak ngerti itu narkoba. Mereka nggak ngerti itu, nggak tahu itu apa. Ada yang dewasanya nyuruh mereka kayak ini jual ini nanti saya bagi hasil gitu. Oh ini apaan sih nggak tahu, jadi dijual aja gitu. Dijual aja gitu. Karena kan mereka nggak ngerti gitu ya. Kebanyakan ya kalau nggak African American jadi orang-orang hitam atau orang-orang Hispanik banyak anak-anak. Tapi kayak umur 8-9 tahun gitu. Gitu. Ya, memang karena latar belakang keluarganya ya kurang ada support gitu lah. Iya. Kalau Valerie sini gimana supaya terhindar dari hal-hal seperti itu, ajakan-ajakan seperti itu? Beda ya dulu sama sekarang. Kalau untuk abangku kali belum terlalu didiskusikan tentang narkoba gitu. Tapi sekarang kalau di sekolahku, aku beruntung karena sekolah aku di area yang bagus ya, lebih upper middle class gitu ya. Jadi emang banyak sih yang masih pakai narkoba. Tapi in the bathroom ya, deh ya, in the restroom ya, a lot of di kamar mandi. Iya, suka merokok di kamar mandi. Bukan kamar mandi cowok ya, kamar mandi cewek itu yang lebih banyak daripada cowok. Itu bisa kecium banget itu. Aku mau pakai kamar mandi biasanya, aduh, ini bau apa ya namanya? Weed, ganja. Ya, bau banget kok. Ini kelihatan banget. Tapi sekarang itu lebih diinformasikan gitu sama anak-anak itu, ini akibat kamu pakai narkoba itu. Bahkan ada yang mati Pak di kamar mandi. Iya. Temen Bel. Temennya Valerie die in the bathroom. Iya. Oh my God. Begitu ngerinya sekali. Iya. Soalnya Amerika itu negaranya bebas banget. Pass away in the bathroom karena pakai itu. Karena menurut mereka itu menurut mereka itu kalau sedikit-sedikit itu pasti nggak terjadi apa-apa gitu, kayak cuman enggak kok ini cuma sekali gitu. Habis itu mereka jadi malah tergantung sama narkoba gitu. Ya kadang-kadang mereka cuma bilang enggak lah, kan ada ya gitu. Temennya aku yang punya temen itu dia emang suka itu apa tuh namanya, smoking nicotine gitu. Iya, itu akibatnya itu jadi dia itu susah ngobrol kalau nggak sama kayak apa tuh namanya, kayak elektronik vape-nya itu. Dia jadi kayak risih gitu, kesel, gampang marah. Dan aku juga sempat bilang sama dia, kamu nggak bisa deh kayaknya, karena kalau tiba-tiba itunya kamu udah habis baterai atau habis gitu ya, kamu jadi kayak stres sendiri gitu. Padahal banyak orang itu because of the vape ini harus dibolongin dan kena cancer, dan dia bahkan dia harus lebih parah daripada rokok biasa, dan dia harus surgery Pak. Kalau saya sendiri kalau mau gimana ya, aku nggak pernah ya ditawarin apa-apa untungnya, karena kayaknya dibilang sama temenku muka aku agak kayak galak gitu. Jadi kan ya nggak kayaknya keturunan mami gitu. Kalau aku kayak kalau aku mukanya nggak ngapain-ngapain, aku mukanya ya judes aja gitu. Jadi mereka kayak takut gitu mau bilang apa. Jadi mami galak nih. Enggak. Tapi ada kayak gitu, ada positif manfaatnya juga ya. juga. Jadi ya
aku sih termasuk beruntung karena nggak pernah ditanya gitu, tapi ada gitu yang temen aku yang tanya dia, tapi kamu nggak itu kan? Aku bilang enggak, kenapa? Dia bilang, oh iya karena kan di Amerika kan banyak yang begitu, jadi kita harus tanya-tanya aja gitu biar terbuka, biar kita tahu itu temenan itu siapa yang bagus, siapa yang nggak usah dideketin gitu ya. Karena walaupun itu bukan kayak gimana ya, walaupun itu bukan temen ya secara langsung gitu, itu kalau friend groupnya begitu pasti jadi kamu juga keikutan gitu. Ya gitu. Tapi sekarang ada banyak sekolah-sekolah Amerika yang setiap bulan kasih presentasi tentang narkoba, tentang berapa siapa aja anak-anak dari sekolah kita atau sekolah lain yang udah meninggal gitu. Atau kadang-kadang mereka juga kasih yang emang kalau di Amerika namanya apa ya, intervention, tapi yang gimana ya, kayak therapy intervention gitu. Itu mereka kasih anak-anaknya itu kayak sebuah apa namanya, modelnya itu kayak lucu banget. Aku ada fotonya, itu kayak vape tapi nggak ada nikotin, nggak ada narkobanya. Itu essential oil gitu. Jadi isinya essential oil, melati gitu ya, melati atau jasmine atau apa bunga-bunga gitu, atau peppermint. Tapi emang nggak ada apa-apanya. Tujuannya biar tapi nggak ada bisa nggak dapat itunya, nikotinnya lah gitu. Efeknya narkoba gitu. Jadi mereka masih ada feeling kayak oh bisa ditiup, bisa itu ada kayak rasa-rasanya gitu ya. Ada rasanya juga. Dan itu polisi itu di sana selalu tiba-tiba mendadak datang ke sekolah. Mereka cek dengan anjing pelacak ke sekolah, ke kelas. Tiba-tiba mendadak periksa ada narkoba nggak gitu. Sidak selalu sidak ke high school. Iya. Jadi ketahuan yang narkoba. Ketahuan kan aku kalau ada polisi masuk kelas ya biasa aja gitu ya. Tapi kalau dilihat di kelas itu pasti ada yang panik, ada yang netas gitu. Ada yang bilang, "Miss, can I go to the bathroom?" Aku boleh langsung ketahuan. Gitu ya, pasti ketahuan. Tapi pas aku diliatin guru, kok kamu nggak takut gitu? Kan aku nggak salah, ngapain aku harus takut? Aku nggak ngapain kok. Ya gitu ya. Tapi sekarang ya modelnya mereka kasih kayak mirip kayak vape. So they try to fake the vape. Iya, jadi mereka kayak namanya trick the brain gitu. Jadi thinking, oh ya ini kayak ini vape tapi padahal bukan gitu ya. Dan itu udah dites dengan kayak dokter-dokter Amerika, emang nggak ada efek apapun. Palingan bikin ngantuk ya karena essential oil, tapi selain itu kayaknya positif karena banyak anak-anak yang aku lihat temanku itu berhenti banyak ya? Udah berhenti, jadi mereka pakai itu ya gitu ya. Jadi mereka kayak oh ya aku udah stop, aku jadi pakai ini. Very good then. Namanya kayak ya vapor gitu, kayak tahu nggak yang punya di kamar mandi yang tempat untuk aromaterapi, humidifier gitu. Kayak humidifier gitu, tapi lucu. Bisa mungkin gitu. Aromaterapi ya. Aromaterapi. Oke, Pak. Tapi kalau dari Beller sendiri untuk meningkatkan iman itu terhadap hal-hal seperti itu, aktif juga di gereja? Oh, aktif dong. Aku di sekolah juga ada church club dulu ya, pas aku masih di high school. Tapi aku ada bikin prayer circle gitu. Dan yang aku juga sempat kaget gitu karena sempat ada cewek itu kayak rambutnya kayak apa ya, warna-warni gitu ya, bajunya pendek banget gitu. Semuanya kelihatan gitu ya. Bukan aku ya ngejudge dia ya, tapi kelihatannya dia ada banyak piercingnya, ada salib yang kebalik gitu. So dia sempet nanya, kamu itu lagi ngapain sih? Aku bilang aku lagi berdoa gitu. Dia bilang, emang fungsinya apa? Emang kamu dibantu kalau berdoa gitu ya? Aku bilang, ya menurut aku ya gitu. Dia bilang, abis itu dia kayak curious gitu ya, kayak dia kayak mau tahu gitu. Berarti kamu jadi berkat dong. Iya dong. Itu bersaksi juga loh. Dia sempat kayak
kalau gitu aku mau coba deh. Kamu kalau doain aku emang kayak rasanya kayak apa sih? Aku bilang kayak boleh. Sebenarnya aku juga kayak kaget gitu, kayak merasa kayak bener kamu mau. Kayak bukannya kamu kayak Itu pertama-tama kamu ketemu di mana? di sekolah. Sekolah. Di sekolah kan aku bikin prayer circle gitu kan sama Oke. teman-teman aku yang emang orang Doa Kristen. berantai gitu loh Pak. Prayer circle. Karena sekolahnya kan besar ya, kita ada kayak tempat kayak park gitu, Di taman doa berantai gitu. ada di bawah pohon kayak besar gitu, kita suka berdoa di situ. Abis itu dia tanya sama aku gitu, yaudah deh aku pengen tahu itu didoain itu kayak mana sih. Ya udah gitu ya, aku ya berdoa aja gitu. Dia karena dia itu keluarganya orang Kristen, jadi aku cuman bersaksi aja gitu ya. Dia keluarganya orang Kristen tapi ibu bapaknya itu Broken abusive. abusive. Jadi dia merasa kayak, oh kenapa sih Tuhan nggak membantukan saya gitu kan, aku dipukul sama keluarga aku, dikata-katain, kok dia nggak membantu saya gitu. Dia jadi merasa kayak kecil hati ya Dek. iya gitu. Jadi dia bilang katanya di orang-orang di gereja juga suka bilang kayak dia itu pasti nggak sukses, nggak apa gitu. Habis itu aku ya gimana ya, aku cuma tanya aja gitu kayak itu like in English, aku tanya dia, is it what the church did to you or is that what God did to you? And then dia kayak sempet diam aja gitu kayak mikir, well I don't know. And then aku bilang karena itu kan komunitas kan, right? But the community doesn't reflect God, right? God still loves you regardless if kayak kamu itu bilang, oh aku nggak percaya sama Tuhan lagi, atau aku nggak mau percaya dengan Kristen, aku bukan Kristen lagi, atau kamu like even if you fall back into sin, like so many times, itu God itu nggak pernah meninggalkan kamu. Habis itu dia bilang, emang iya dia nggak marah gitu sama aku, kamu taunya dia nggak marah gitu. Is in the Bible. Like you know that God itu He will not ever leave you just because you lose faith in Him gitu. Habis itu dia kayak sempet nangis gitu, kayak terharu gitu. Dia bilang, are you sure? Kayak dia nggak gimana ya, dia nggak kayak merasa how do I explain it, kayak dia nggak merasa kayak aku betray dia gitu ya. And then I was just like, do you know what happened when before Jesus got crucified? His own students betrayed him. Tapi dia juga memaafkan gitu, like he forgives them all. You know what I mean? And so I prayed for her. And then sekarang dia rajin ke gereja. Praise the Lord ya, puji Tuhan ya. Jadi kamu menjadi saksi dong. Ya, dia sekarang testimoni di gerejanya dia. Aku sempat membantuin dia gitu. Puji Tuhan. Itu satu pelayanan. Tapi goalnya aku bukan men-convert orang ya. Karena kan bukan meng-convert orang, itu mereka yang mau, aku cuman guide mereka gitu. Kamu perantara Tuhan. Ya, aku cuman guide mereka. Ini yang I think is gonna be helpful for you. Gitu. Ya, mereka kan yang the one who menjalani sendiri ya. Cuma membantu. Ya gitu. I'm very happy to say that she goes to church often. Dia sekarang she preaches about what happened to her that day. And dia juga gimana ya, sempat bilang sama aku, thank you so much, kayak aku itu tersesat banget deh di hidupku, aku nggak tahu mau ngapain gitu. Habis sekolah mau nggak ngerti mau jadi apa gitu. Tapi aku lebih luar biasa. I just heard this testimony from you. I told Dad but I forgot to tell you. Oh my goodness. Aku cuma bilang Papi. Jadi ya dia luar bilang biasa. ya Luar biasa. dia merasa peace in her heart. Iya, damai ya. Itu yang dia dapat, makanya dia. Saya melihat waktu di Amerika, Beler itu punya komunitas anak-anak Afrikan Amerika ya, orang-orang berkulit hitam. Ada kira-kira 6 orang apa 7 orang. Dia berkumpul di
satu tempat di gereja setiap hari Rabu atau Kamis. Nah, Valerie yang memberikan Bible study. Kira-kira umur SMP ya 12 tahun, 13 tahun tuh mereka belajar Alkitab. Valerie pemimpinnya. Jadi khusus anak-anak SMP dia yang ngajarin kaum African American. Iya, jadi dia ngajarin firman Tuhan tuh, belajar Alkitab. Valerie, kamu yang mimpin ini anak-anak SMP itu. Iya. Karena banyak. Nanti dia beliin pizza buat mereka. Ayo belajar Alkitab, yuk belajar firman Tuhan buat anak-anak SMP itu. Karena banyak anak-anak di Amerika kirain kayak gereja itu aku nggak suka belajar tentang kayak gereja ya tentang firman Tuhan itu terlalu susah, kata-katanya terlalu complicated, aku nggak ngerti itu gimana cara bacanya juga. Ya aku mau ngajar mereka itu nggak sesusah yang mereka pikir gitu ya, karena the Bible can be fun, it can be exciting to learn about, tapi kamunya yang harus mau gitu. Bukan ya with me, bukan kakak yang kayak maksain kamu gitu ya, kamu yang harus mau gitu. And ya syukur mereka every Wednesday mereka juga datang gitu. Mereka yang bilang, kapan lagi Miss? Kan aku lagi di Indonesia ya, aku ditelepon-telepon, kamu baliknya kapan sih? Aku mau belajar nih, belum Matius ini aku nggak ngerti, aku pengen belajar. Ya gitu. Saya remember setiap hari Rabu itu, ayo kita beli ayam dulu, aku mau ngajar ini Bible study. Dia biasanya beli makanan terus mau ngajar mereka gitu. Dan mereka juga ada yang look forward to gitu. Ya pertama emang aku sih taktiknya aku bawa gitu makanan, main game, tapi lama-lama juga aku nggak gitu, mereka yang datang sendiri gitu. Walaupun nggak bawa makanan, mereka senang gitu ya, dengerin firman Tuhan. Mau dengar beritanya firman. And kebanyakan anak-anak di sini ya kayak contoh gitu, aku punya anak masih kecil, dia kayaknya umurnya seumuran Nana ya, 12 gitu. His name is Adonai J. Adonai J itu keluarganya broken home banget. Keluarga ibunya makan narkoba, udah kayaknya sekarang dia lagi di jalanan aja gitu. Dia tinggalnya emang homeless. Bapaknya nggak tahu kemana gitu. Dia tinggal sama grandmanya. Dia itu dulu dia susah ke gereja gitu. Dia bilang, jadi diceritain sama grandmanya, kan grandmanya ke gereja kan, doain mulu si Adonai J, aduh Tuhan tolong dia biar dia bisa damai, biar bisa ke gereja gitu. Habis itu grandmanya itu datang ke aku, dia bilang katanya, Bel, aku tahu kamu ngajar anak-anak kan. Aku bilang iya. Dia bilang katanya, kamu bisa nggak coba ngomong gitu sama dia gitu, suruh dia ikut sekali aja gitu biar dia tahu tuh rasanya kayak apa gitu untuk belajar sama kamu gitu, karena sempet belajar sama guru lain nggak suka gitu. Dia bilang katanya, nggak mau, nggak cocok, bosen banget gitu. Abis itu ya aku ngomong sama dia, dia kayak sempet kayak, ih ngapain sih, aku nggak mau, kamu jangan paksa aku kali. Ya tetap aja gitu, aku bener, kamu nggak mau, lama-lama dia kayak, yaudah deh aku ikut deh sekali gitu. Ya sekarang itu dia malah yang selalu ngediam aku, bilang aku, Kak kapan pulangnya Kak, aku pengen aku pengen Bible study. Sekarang aku udah sebulan nggak Bible study gitu. Aku cuma bilang ya udah. Tapi apa sih motivasi Valerie untuk melayani orang-orang seperti itu? Khususnya lebih suka di grassroots ya? Di apa? Di grassroots yang paling bawah ya, masyarakat bawah. Ya. Valerie ininya lebih minatnya ke situ ya? Iya. Melayani di situ. Dia senang melayani mereka ya. Aku itu kayaknya dari dulu emang suka banget membantu orang lain. Kayak like no matter who it is gitu. Kayak banyak orang Kristen kayak nowadays itu mereka suka bilang, oh kamu nggak usah, kamu jauh-jauh aja sama dia, kamu nggak usah deketin dia gitu. Tapi menurut aku kalau dia emang yang ke aku nanya tentang Christianity, tanya tentang Tuhan, why should I not tell them about God? You know,
kan mereka yang mau tahu gitu ya. And also because I want them to know kayak gimana ya, it doesn't matter where you come from, it doesn't matter who you used to be or what you used to be. Itu at the base of it all, you're all God's children. No matter if you are black or white or Asian or Hispanic, itu kita semua sama gitu ya. Anak-anak Tuhan ya. Iya, dan kayaknya banyak orang-orang yang di bawah itu mereka nggak tahu gitu, kayak mereka kayak aduh, like I don't believe in God because I don't know, I don't think that the church welcomes people like me, like I'm black, like I don't think. Saya tuh berpikir kalau orang hitam itu tidak diterima gitu, kita kalangan bawah gitu. Gitu, and I was like, ya aku cuman bilang aja ya, God made your skin black, like he was the one that made you black. Why wouldn't we accept you? Gitu. Iya. You are like made like. You are made by God. Like He made you from nothing to something. You are someone. And like just because ada banyak orang-orang yang kayak gitu bukan artinya like God thinks of you that way. You know what I mean? Jadi ya aku encourage mereka aja gitu kayak, dan mereka merasa kayak gimana ya, kayak oh jadi this is what it feels like to be loved by a community yang nggak berbedakan no matter what skin color you are atau kamu pastnya gimana, ada banyak banget. Betul. Aku banyak banget di church youthnya aku yang dulu pernah narkoba, dulu pernah ada banyak lah keluarganya broken home apa itu, aku nggak beda-bedain, aku cuman doakan semuanya sama di mata Tuhan, and because you're all the same in God's eyes, you are not gonna be different to me. I will treat you just the same, and you're always going to be my friend. Jadi kalau di ruangannya Beller itu ya, kalau waktu saya ke sana, Beller itu duduk di kursi ya, semuanya anaknya tuh kulitnya hitam pekat, saya ngeliat satu ruangan itu dia sendiri yang warnanya berbeda. Anak-anak tuh keriting hitam semua di depan dia. Dia sendiri yang warnanya berbeda. Tapi dia dengan sukacita ngajar di tengah-tengah mereka, terus dia ngobrol, dan anak-anak itu meluk-meluk dia ya Dek ya, sama sukacita banget sama Bellery ketika dia. Pastor juga orang hitam juga. Iya, pastor siapa? Iya. Pastor Morris. Iya. Oke. Baik. Wah, ini luar biasa sekali ya. Bellery punya pelayanan di sana bersama teman-teman satu kuliah ya. Bukan satu gereja ya, Bel? Iya, satu gereja. Gerejanya apa Dek namanya? Iya. Nama gerejanya apa? Which gereja. one? The one that The you join? Lutheran? No, the one with your community of Living in the Word Church. living in the world. Living in the World Church. Oke. Baik, kalau dari situ mungkin Bu Bella ya, kalau tadi sempat juga Bellery juga cerita bahwa ada anak-anak yang mungkin kurang mendapat perhatian ya dari orang tua ya. Iya, Pak. Itu gimana, Bu? Sampai anaknya saya merasa nggak dihargai atau merasa akhirnya bunuh diri seperti itu. Iya. Orang tua juga tidak mengakomodir curhatan dari anaknya. Di Amerika banyak seperti itu ya? Iya Pak, pastinya karena kebutuhan di Amerika itu daily monthly payment ya, karena bayar bill itu di Amerika itu is a must ya. Jadi kalau di Indonesia bisa tidak bayar bill atau kita bisa tinggal sama orang tua dan sebagainya ya, banyak kemudahan kalau di Indonesia. Kalau di Amerika itu hidup di sana itu semua membayar bill dan sebagainya yang penuh konsekuensi. Jadi ketika orang tinggal di Amerika itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi ada banyak tanggung jawab yang membuat orang stres. Jadi ketika apalagi orang dewasa ya, ketika orang sudah dewasa hidup di Amerika itu tanggung jawab moralnya besar, tanggung jawab sosialnya besar, dan ketika dia sudah begitu, akibatnya hubungan dengan anak juga berkurang karena dia sibuk dengan hidupnya sendiri ya. Jadi
tingkat hubungan dengan anak berkurang dan akhirnya anak tidak diperhatikan lagi ya, dan komunikasi anak berkurang dan kemudian anak-anak tidak takut akan Tuhan ya, kemudian ke gereja juga enggak ya, dan pertumbuhan anak juga tidak diperhatikan dan akhirnya anak-anak menjadi moralnya terkebelakang ya, akhirnya banyak kenakalan-kenakalan remaja ya, dan berakibat bunuh diri dan sebagainya ya, karena ya itu orang tua hanya memenuhi kewajiban-kewajiban ya, konsekuensi dari kehidupannya, di mana saya harus bayar bil, saya harus punya tanggung jawab, dan karena di sana ketika tidak bayar bil di lingkungan itu yang berbahaya ya, kalau debt collector dan tax collectornya itu udah banyak banget tanggung jawab yang mereka tidak akan bisa, misalnya ya nggak membayar bill. Kalau di Indonesia mungkin bisa ada pinjaman dari A, B. Kalau sana tidak, ya nggak bisa. Berarti untuk membeli ini, membeli itu, mau tinggal di sini, tinggal di situ, mobil tidak bisa, jalan tidak bisa kemana-mana, dan banyak rentetan lain yang akhirnya mereka sudah stuck ya, dan berujung mereka bisa juga jadi homeless gitu ya. Nah kalau udah jadi homeless mereka sendiri stres gitu ya. Kalau udah stres gitu mereka akhirnya berujung anaknya juga jadi homeless ya. Nah karena mereka nggak mau jadi homeless, akhirnya mereka fokus dengan kehidupannya. Nah ketika mereka fokus dari kehidupannya, mereka berharap anaknya juga bisa fokus sendiri, padahal anak tuh tidak semuanya seperti itu. Ada sebagian anak yang bisa fokus ya, tahu diri gitu ya, oh orang tua saya sibuk ya, saya juga bisa gitu ya mencermati kehidupan orang tua saya dengan belajar sendiri, dengan takut akan Tuhan sendiri, dengan memotivasi hidupnya sendiri. Tapi ada juga sebagian anak-anak kita yang tidak seperti itu ya. Anak-anak kita juga mungkin perlu juga perhatian dari kita ya, perlu juga atensi dari kita ya, karena apalagi remaja ya, memang perlu perhatian dari kita. Kita orang tua itu tidak pernah bisa pensiun Pak, sampai kita menikahkan anak-anak kita pun kita masih jadi orang tua terus ya. Jadi memang pekerjaan yang tidak pernah pensiun itu orang tua ya. Jadi terus-menerus kita memelihara anak-anak kita ya Pak ya. Nah jadi ketika anak-anak kita tidak seperti itu ya, memang anak-anak itu akhirnya berkembang sendiri ya, dengan pemikiran-pemikiran mereka sendiri ya. Saya bersyukur ya ketika Valerie di luar negeri, saya juga stres juga Pak, luar biasa. Aduh gimana ya anak saya ya, apakah dia bisa mengatur dirinya, apakah bisa mengontrol kehidupannya ya, kadang-kadang takut akan Tuhan nggak ya dia gitu ya. Itu di pikiran saya juga terpikir gitu ya. Tetapi saya doakan ya, saya hanya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yang hanya saya lakukan itu, Tuhan tolong, saya nggak mampu lagi, gimana lagi ya, nggak bisa lagi dilakukan kayak kayak Mia kan directly ya, bisa ngobrol gitu ya, nak gimana nak gitu, pengen banget gitu ya setiap hari gitu ya. Kadang saya phone gitu ya, face to face, deh gimana deh gitu ya. Tapi kadang-kadang waktu juga ya, saya telepon dia tidur, dia tidur, mah kadang ya udah, kalau dia udah waktunya dia ya saya terpaksa harus bangun gitu ya. Ada waktu juga buat dia gitu, walaupun waktunya saya tidur gitu ya. Tapi namanya ibu ya tetap harus ada waktu buat dia gitu ya. Tapi ya begitulah Pak ya. Oke, Bu Mia ada rencana nggak nih anaknya sekolah di luar? Kalau udah denger dari seperti ini, wah ya memang struggle, awal mulai kan struggle kita pas dari tahun 97-98 kan kita pertama kali di Amerika ya. Iya. Tapi kalau udah dapat sela-selanya udah terbiasa sih setelah berapa tahun gitu. Kalau saya sih, kalau saya sih sempat kepikiran juga. Tapi sempat pernah tinggal di luar? Enggak. Belum ya? Enggak Pak. Oke. Tapi saudaranya Bu Mia banyak juga di sana. Iya banyak. Dari Tante papanya. Tante saya di sana. Kalau saya sih sempat kepikiran juga, maksudnya mau coba supaya anak-anak juga nanti ke depannya biar mereka belajar mandiri. Coba-coba beasiswa mungkin ya kan. Tapi bisa. Kepikirannya aku yang ikut juga. Nemenin harus ya. Harusnya gitu ya. Ya. Idealnya memang harus gitu. Iya. Aku nemenin. Kepikirannya gitu sih nanti ke depannya. Tapi ya nggak tahu lah. Mungkin kalau sudah pensiun ya, Otan ya sekalian. Tergantung Tuhan lah. Aku semuanya
Serahkan sama Tuhan Serahkan ya. sama Tuhan. Oke, tapi sempat ada kekhawatiran nggak kalau dengar cerita-cerita seperti itu? Ya, sebenarnya yang paling kuat tuh apa harus dimiliki oleh orang tua yang punya apa namanya menyekolahkan anaknya di luar gitu? Karena saya juga pernah jadi anak. Mhm. Yang saya rasakan dulu ya waktu remaja juga, Ya. yang dihadapkan juga dengan orang-orang yang nawarin narkoba pernah juga. Dan pernah ngeliat teman saya juga lagi sakau di depan Terkena saya. narkoba. Ya, Ya. cewek lagi. Jadi saya udah pernah ngeliat beberapa kali seperti itu. Jadi ya, dan saya merasakan itu memang kuasa doa dari orang tua yang luar biasa. Wah, luar biasa ya. Dan orang tua saya dulu sangat strict banget. Makanya saya udah pernah ngobrol sama Valerie juga bahwa someday kalau kamu ngerasa sekarang gila mama resek banget sih, ini kaku banget nih, apa-apa ngelarang ini nggak boleh itu nggak boleh, tapi someday kamu akan merasa bahwa thanks God. Tuh kan? Aku bersyukur karena aku punya orang tua yang sangat-sangat sayang sama kita, tapi walaupun sebenarnya kayak annoying, tapi someday kamu akan merasa itu bersyukur sekali. Dan itu yang tante lakukan juga ke anak-anak sekarang. Nggak apa-apa kita dibilang cerewet daripada terlambat. Iya betul. Iya kan? Mungkin beberapa remaja di sana pingin juga orang tuanya begitu ya, tapi mungkin orang tuanya nggak punya waktu kan di Amerika itu ya. Iya. Jadi akhirnya anak-anak itu jadi anak-anak nakal, anak-anak terlantar gitu kan. Benar. Iya kan? Karena orang tuanya sibuk, nggak ada waktu. Jadi akhirnya cari perhatian sendiri dengan narkoba dan sebagainya gitu. Iya. Oke, Pak. Sepertinya kita harus akhiri obrolan kita. Diingatkan banget ya. Dan tadi sudah ada kita dengar juga kesaksian dari Valerie, dan sebagai di penghujung program ini kita nanti akan dengarkan ya pujian yang dinyanyikan oleh Valerie dan juga Ibu Mia ya. Dan terima kasih Bu Bella. Makasih Pak Terima Chris. kasih Bu Mia, Abel, Valerie, terima kasih. Dan sahabat YJK, solusi atas tantangan yang dialami anak muda Kristen saat ini bisa dimulai dengan memperkuat komunitas yang mendukung, membangun pemahaman yang lebih kuat tentang identitas dalam Kristus, serta memberikan pendampingan yang relevan bagi anak muda dalam menghadapi dinamika pergaulan. Sampai jumpa lagi di podcast YJK seri Young Generation mendatang. Have a great day. God bless you. See you. Bye. See you. Bye-bye. Bye.